dibuktikan omongan saya dan ditelaah dengan baik-baik. Ini akan jadi video yang pro dan kontra. Apakah di sana ayam-ayamnya murni? Nah, itu dipikir sendiri. Ya, apalagi peternak itu semua memiliki rahasia racikan sendiri yang tidak bisa dibocorkan. Ini atau benar-benar bisa menjadi juara, sampean buktikan di dalam waktu. Silakan, atau kamu mau ngomong apa? Hai, kembali lagi di channel saya, Ayus Rooster. Oke, kali ini saya mau membahas tentang ayam samu ya. Ayam samu adalah ayam yang dikembangkan itu di Jepang. Ya, samu itu punya nama di Jepang. Tapi aslinya sama seperti halnya ayam-ayam upgrade ya. Ayam samu itu ayam upgrade, ayam yang disempurnakan sesuai prototipe apa yang mereka ayam yang dikembangkan sesuai dengan goals mereka. Jadi targetnya untuk membuat seperti ini, nah dikawin silangkan dengan ayam ras di Jepang, kemudian jadilah ayam samu. Singkat cerita seperti itu. Itu pada abad berapa saya kurang tahu karena tidak ada data valid, tapi itu sudah jelas ada literatur ya, atau ini yang membahas itu banyak lah. Om Leo di YouTube-nya Om Leo kan sudah ada banyak juga yang menyebutkan. Saya tidak akan menyebutkan sejarahnya, walaupun nanti perlu, nanti akan saya lanjutkan di sejarah-sejarah ayam samu. Saat ini saya mau menceritakan apa itu ayam samu yang teman-teman masih banyak yang belum tahu apa itu ayam samu. Nah, ayam samu itu dikembangkan di Jepang ya, awal mulanya racikannya. Nah, ini sebenarnya apa yang saya ternak itu berkesinambungan ya. Saya memelihara ayam samu, kemudian saya juga ada ayam siam atau ayam Bangkok yang paling murni, yang dikembangkan di negara Thailand, Ayutthaya, yang dikembangkannya berdasarkan fenotip, genotip, struktur yang yang dijaga untuk bentuk dan kemurniannya. Nah, saya nyinggung kemurnian sekarang. Jadi apa itu kemurnian pada ayam-ayam hias, pada ayam-ayam jenis ayam-ayam ini ya, ayam-ayam Bangkok, samu, asel dan lain-lain ya. Kenapa saat ini saya tidak berani mengatakan ayam murni atau ayam yang belum disilangkan atau satu jenis itu yang tidak berubah? Saya tidak bisa menjamin itu teman-teman, karena sejatinya pada genetik ayam samu, siam, kemudian ayam-ayam ekor Lydia, ayam jenis yang lain sudah di-upgrade dari awalnya, sudah di-upgrade, genotip fenotipnya juga mirip-mirip, hampir-hampir mirip jika orang awam melihat. Disitulah namanya gen resesif. Gen resesif itu apa? Gen resesif itu gen yang masih bisa berubah-ubah. Contohnya, nah ini contohnya saya bilang contoh. Pada ayam siam sendiri ya, ayam siam. Sebelum saya nanti ngomong ke samu, saya ngomong ke ayam siam. Ayam siam itu dikembangkan di Thailand. Pertama ditemukan itu di China. Ya, di China waktu pertandingan dan dibawa oleh pedagang-pedagang jalur sutra. Waktu itu singkat cerita ditemukanlah ayam genfol. Saya itu jadi gini, di YouTube saya itu dilarang mengucapkan nomor HP, kemudian saya ngomong kayak gitu, ketika muncul gambar ayam langsung di blog konten saya. Nah, karena ini saya agak susah, hati-hati saya ngomong ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi sebelum sampai mana tadi? Sampai ayam di Cina ya, ditemukan ayam itu, ayam warna kuning dengan ekor putih. Ayam ini pandai dalam gaya silatnya, dia pandai gitu. Kemudianlah dicari ayam itu siapa ayam apa, dari mana asalnya. Nah, ketemulah nama Ayutthaya di Thailand. Nah, singkat cerita di Thailand, kemudian
Ini versi untuk di permainan ayam tanding ya. Kemudian ada lagi versi ayam hias. Ayam hias itu adalah ayam ayutthaya, ayam siam ini, ayam yang dikembangkan oleh Pangeran Narasuen di kerajaan Ayutthaya. Ayam ini berkembang dan dijaga kemurniannya karena apa? Karena ayam ini sejarahnya adalah ayam yang memerdekakan negara Thailand. Dengan saat itu Pangeran Naresuan bertanding dengan taruhan negara, sebuah negara. Nah, singkat cerita dimenangkan oleh Pangeran Ayutthaya, Pangeran Naraswan dari Ayutthaya. Kemudian terbentuklah negara, kerajaan itu berkembang dan merdeka lah, intinya gitu. Nah, di saat ini, detik ini di Thailand maupun di Thailand sendiri masih dikembangkan ayam-ayam siam dengan standarnya gitu loh. Apakah ayam itu semua murni terjaga kemurniannya? I don't know. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa tes genetik atau mau survei ke lokasi, atau di sana pun tidak ada pemerintahan di sana itu tidak menerapkan, atau kerajaan di sana itu tidak menerapkan namanya ring, namanya wing band, kemudian garis keturunan, pedigree kalau di kucing ya, kemudian pet stambum kalau di anjing. Nah, itu tidak ada. Makanya di Thailand itu sangat terkenal sekali. Di Thailand itu bisa menciptakan sesuatu hal yang baru untuk industri pertanian dan peternakan. Apakah di sana ayam-ayamnya murni? Nah, itu dipikir sendiri ya. Dicari nalarnya lah. Nek saya bicara kayak gini nanti pro dan kontra ya. Nek saya menyebutkan ayam siam apakah ayam murni, saya bicara tidak ada ayam sebenarnya yang di sini murni, kecuali ayam-ayam yang standar ya, kayak Kosamo, KT ayam serama pun sudah diserang-serangkan dengan ayam KT kan. Tapi posturnya besar yang tidak bisa ditipu kan, karena posturnya kecil itu serama masih terjaga karena terlihat jelas itu. Brahma itu ayam-ayam murni. Kemudian apalagi ya, jenis ayam kalkun, nah itu genetik masih murni, bisa dikatakan itu bisa dipelajari secara fisik dan secara kasat mata bisa dibedakan. Kalau ayam-ayam ini bagaimana? Nggak bisa teman-teman. Kalian ngomong murni pun standarnya murni kayak apa kan juga nggak tahu kan. Nah, yang lebih baik untuk melihat siam, kemudian ayam murni, samo, kemudian ayam asel, ayam-ayam kosamo dan lain-lain itu melihat murninya kayak gini. Pelajari standar mereka yang menetapkan standar ayam ini, seperti samo standarnya ada di Eropa, kemudian siam ada di Thailand dan juga Malaysia juga punya standar sendiri. Nah, kita pelajari standar itu aja. Setiap negara mempunyai hak prerogatif, hak masing-masing ya. Apalagi peternak. Peternak itu semua memiliki rahasia racikan sendiri yang tidak bisa dibocorkan atau tidak bisa dipublikasikan secara rinci, karena itu menyangkut nama baik atau pasar dagang mereka. Jadi hormatilah ketika apakah ini ayam murni apa tidak. Itu jika dia mengatakan murni is oke, nggak masalah. Mengatakan non murni nggak masalah, itu hak mereka. Tidak mengucapkan pun tidak masalah. Yang pasti mereka tahu apa standarnya pada ayam itu. Saya kembali lagi ke siam. Nah, standar siam itu kayak apa? Lah kita pelajari ayam siam yang distandarkan. Ayam Bangkok ayam siam di Thailand, ayam ratu di Malaysia itu tidak jauh berbeda dengan ayam klasik di Indonesia. Indonesia memiliki ayam sendiri untuk kelas hias atau kontes. Untuk ayam Bangkok ya, untuk ayam Bangkok ada kriteria sendiri namanya ayam Bangkok ekor lidi. Itu ras yang ditemukan di Indonesia, walaupun sebenarnya di negara-negara lain juga ada. Cuma ditetapkan di Indonesia dan sekarang dikemas. Beberapa komunitas sudah mulai menaungi ini, mengembangkan, menjaga, membuat komunitas, membuat kontes untuk melestarikan ayam khas Indonesia ini. Nah, disambungkan dengan ayam siam, apa kesamaan dan apa perbedaannya? Ada beberapa perbedaan dengan ayam hias Indonesia dengan ayam siam maupun Thailand. Apakah di Malaysia
itu pasti murni dari ayam Thailand. Nggak mungkin, saya bicara bukan berarti nggak mungkin, nggak bisa ya, tapi itu nggak relevan kalau saya mengatakan murni karena sudah tidak ada garis keturunan yang jelas. Kemudian di Indonesia pun sebenarnya juga seperti itu ya. Indonesia itu pinternya gini loh, negara Indonesia itu terbentuk apa ya, kok terbentuk sih, negara Indonesia itu termindset pola pikirnya itu orang-orang yang konsumtif ya. Pergerakan perdagangan terbesar lah, target pasar terbesar ayam hobi, kemudian tanaman-tanaman hias, kemudian barang-barang antik, orang mana? Biasanya rata-rata orang Indonesia. Orang Indonesia itu sebenarnya negara Indonesia itu masyarakatnya bukan negara tidak mampu loh, sebenarnya sangat-sangat mampu. Karena apa? Iya tahu sendiri lah, importer Indonesia itu orangnya kan agak gimana ya. Dia mau beli mahal asalkan gengsinya bisa naik, grade nama peternakannya bisa naik, padahal kualitasnya BB aja gitu, dia nggak ngeliat kualitas. Seperti itulah ya, negara Indonesia unik lah. Negara Indonesia itu berbisnis di Indonesia atau menargetkan target pasar di Indonesia itu sesuatu yang luar biasa. Well, kemudian ini saya bicara tentang ayam ini ya, tadi ayam siam ya. Ya begitulah, kiranya seperti itu ayam siam di Indonesia itu. Apakah dia murni? Bagaimana untuk melihat dia murni atau tidak? Itu suatu pemikiran yang tutup mata. Tutup mata itu gimana? Bentuknya aja nggak standar, dia nggak enak, tapi dia bilangnya siam, ini garis keturunan murni. Oh, ternyata teman-teman masih terlalu apa ya? Pola pikirnya masih kayak zaman penjajahan. Masih pembodohan publik, atau masih apa ya, yang saya bilang masih gampang dipengaruhi oleh seperti kata-kata seperti murni ya gitu. Teman-teman harusnya jangan memikirkan murninya ya, tapi standar ayamnya itu apa, dipelajari benar-benar. Nah, ayam siam di Indonesia itu kan sekarang ada yang warnanya merah, ada yang kuning, orange, acak-adul, ada yang ekornya itu cepat ya, ayam kampung. Rata-rata ayam di pasar di Jawa Tengah sini, tempat saya Jawa Tengah, di pasar-pasar lokal itu ayam siam banyak ayam siam banyak beredar. Secara siam yang mengatakan dia yang tidak memiliki standar dan mengeluarkan ayam siamnya di kalangan penghobi siam. Kemudian siamnya jadi seperti itu ayamnya. Itu menandakan bahwa genetik masih resesif. Genetiknya berubah-ubah. Jadi mengatakan siam, mengatakan ayam hias itu mempunyai standar. Kita harus mempunyai standar. Kita buat standarnya, keindahannya seperti apa. Nah, kita baru katakan ini ayam untuk entes atau ayam siam. Apakah disilangkan dengan ayam lokal itu boleh? Boleh. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena di negara Thailand maupun di Malaysia, ketika kita punya ayam sesuai prosedur, sesuai standar mereka, walaupun disilangkan dengan ayam ekor lidi, kita bawa ke sana asal sesuai prosedurnya, asal sesuai standar mereka, kita lombakan. Tidak ada yang mengatakan oh ini tidak bisa datang, nggak bisa ikut kontes karena nggak murni ya, tidak ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pinter-pinter kalau beternak. Apalagi di kalangan hias, kalangan non permainan ini. Karena apa? Permainan gini pun semua memiliki racikan sendiri. Ketika dia dipertemukan, memiliki gaya bermain yang berbeda-beda, uniknya di situ. Kemudian keluarlah nama mangon, kemudian pakoi itu yang berakot gitu ya, kemudian samo, pukulnya berat, kemudian asel yang speed dan pukulan akurasinya juga hampir sempurna, kemudian keluar plaker. Itu adalah ayam-ayam yang diracik kemudian keluar gaya baru. Seperti itulah teman-teman ya. Di Indonesia jangan mulu-mulu mengatakan ini murni, ini tidak, padahal yang tidak itu lebih baik daripada murni. Jangan mengatakan, jangan mempermasalahkan itu. Pesan saya seperti itu. Jadi bagaimana dengan murni apa tidaknya tadi? Nah, kita kesampingkan, kita pelajari apa standarnya, kemudian kita berlomba-lomba menciptakan standar itu. Dalam standar itu ada namanya trial and error ya teman-teman ya. Jadi jangan ayam-ayam yang kita trial itu dijual. Ya,
Masalahnya itu Indonesia itu nggak bisa ngempet gitu, nafsunya itu gede. Nah, makanya kalau kita mau crossbreed, misal ayam Samu ya, kita mau crossbreed karena ini Samu kok posturnya begini ya, posturnya kok nunduk, itu sebaiknya kita cross kan. Kalau kita nggak mampu beli materi yang sudah jadi ya, kita cross kan, tapi lama, waktunya lama. Jadi tidak bisa sekali langsung kemudian kita ini ayam Samu pada di cross kan, kemudian kita menyatandarkan langsung kemudian kita jual, tidak boleh. Itu ada prosesnya, bisa 3-4 kali perkawinan baru ketemu sesuai dengan fenotip dan fenotipnya ya, standarnya ayam Samu. Kita bisa menyebutkan itu ayam Samu. Kemudian sama pun dengan Siam itu juga sama, secara postur, warna kepala, kaki dan wujudnya itu ketika sudah mendekati standarnya ayam Siam ya kita sebutkan ayam Siam. Seperti itu, simpel kan sebenarnya. Kita ikuti pertandingannya dan kita masih masuk kriteria. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan dicoba, silahkan di riset, silahkan dibuktikan omongan saya dan ditelaah dengan baik-baik. Ini akan jadi video yang pro dan kontra. Di Siam tadi ya, Siam Samu pun seperti itu. Jadi kita kalau ngomongin kualitas, saya ngomongin kayak gini. Tapi kalau mau ngomong dagang ya kita sebutkan apa itu langsung dikawin silangkan atau di peranakan yang dikawin silangkan, atau masih Siam-Siam atau Samu-Samu seperti itu. Jadi murni itu karena disilangkan sesama jenis, sesama darah, itu Siam-Siam. Nah, nenek moyangnya bagaimana, bapaknya gimana gitu kan juga I don't know. Jadi kita nggak tahu. Sesimpel itu ya permainan ayam itu. Jadi jika kita menyandarkan ayam hias, kita pelajari standarnya, kita buat sesimpel mungkin. Kita pelajari komunitas itu sebenarnya harus banyak-banyak mengedukasikan tentang pembelajaran ini. Cuma ya itulah, masih banyak yang tidak memahami. Jadi gini teman-teman, sebenarnya di Indonesia, saya ngomongnya ayam Siam ya, ayam Ekoride, ayam Siam atau ayam Samu yang tak pelajari. Sebenarnya orang-orang di bawah di balik layar itu mereka sudah paham, mereka mengerti, mereka berani mengatakan yang sesungguhnya. Mereka tahu dengan detail sesungguhnya permainan ayam-ayam itu. Cuman mereka tidak mau berbicara. Karena apa? Di Indonesia itu ada yang kuat mentalnya di bullying dan tidak gitu. Termasuk saya orang yang salah satu orang yang mentalnya kuat lah dibully atau dibicarakan di belakang saya. Karena saya sudah terdidik untuk itu. Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Silakan dipelajari sendiri. Mohon maaf video itu saat ini agak panjang. Saya mau next 4-5 tahun ke depan ketika udah ada kontes di Indonesia, ada ajang show ayam-ayam cantik di Indonesia, teman-teman bisa buktikan apa yang saya bicarakan tadi, bahwa kemurnian itu tidak saklek. Kita hanya perlu mempelajari standarnya, kita cetak, kita rakit sesuai dengan standar, keluar yang standar kita pilih, kita sortir, kita kembangkan lagi, keluar sortiran lagi kita sortir. Seperti itulah regulasinya. Kemudian ketemu ayam yang memang benar-benar bagus, kita kompetisikan. Ketika sudah win atau benar-benar bisa menjadi juara, sampean buktikan kalau nggak percaya. Atau sampean ikutin kontes lah, 10 besar seumpama masuk pada itu silangan. Kamu mau ngomong apa? Seperti itulah. Mohon maaf teman-teman, videonya agak lama. Semoga pencerahan sedikit ini tidak mubadir ya. Tidak mubadir. Terima kasih sudah menonton konten yang tidak berfaedah ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Dadah.